menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di sini maupun yang mengikuti melalui internet, radio, video, DVD, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada. Selamat bergabung, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita akan memulai ibadah doa puasa sesi yang kedua. Sebelumnya kita nyanyikan satu buah pujian dari nyanyian Pesalu nomor 11, Dia tak lihat dosaku. Nyanyian Pesalu nomor 11, Dia tak lihat dosaku. Telah ku mengembara tanpa tujuan, ku tersesat dan terhilang tanpa harapan. Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya, jadikanku milik yang dikasihinya. Kur, Dia tak ingat dosaku, Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku Dia lupakan, betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Ayat yang kedua, lama sudah kudambakan. Lama sudah kudambakan suatu jawaban, tak satu pun yang dapat puaskan jiwaku. Semuanya menjemukan tanpa Yesusku. Oh Tuhanku, ubahkan kehidupanku. Kur, Dia tak ingat dosaku, Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku Dia lupakan, betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Ayat yang ketiga, ya Tuhanku terima kasih. Ya Tuhanku, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk firman-Mu. Pada kurnya dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Selamatanku tak layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, terimalah persembahan hidupku. Kur, Dia tak ingat dosaku, Dia tak... Segala cacat celahku Dia lupakan, betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Hanya ini aku tahu
ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan pada season yang kedua ini. Tetap kami bawa dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Biar Engkau ampuni dosa kami dan Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada. Tuhan, dalam negeri, luar negeri, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Sungguh-sungguh kami merasakan jamahan tangan-Mu dan mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Kami tidak mampu apa-apa. Tuhan yang tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Oh Tuhan, apapun bentuknya kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Urapi kami. Beri kekuatan ekstra yang dari surga. Mohon kebahagiaan surga di tengah kami. Mohon kemurahan-Mu di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 324. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu. Kembali ke atas. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Kur lebih baik. Satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kembali ke atas. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Kur lebih baik. Lebih baik. Satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kur lebih baik. Lebih baik satu hari
di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita selalu datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 25, Bersyukurlah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 234, Jadikan Aku Pelangi. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi. Bila ku ingin datang padamu, kulayangkan pandang ke awan-awan, kulayangkan pandang ke awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancar ganda. Tuhan berikanlah, Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak
akan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan. Iman Tuhan, berikanlah kuasa-Mu. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak akan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan. Iman percaya. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor ke-6, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Kembali ke atas, kusiapkan hatiku Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Nanti pada akhir yang saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sekali lagi. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu adalah penolong hidup kami. Firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami. Firman-Mu sanggup untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau. Oleh sebab itu, bukakanlah Firman-Mu pada siang ini, kami sangat membutuhkan Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Semua Tuhan urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada siang ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu, yang merasakan jamakan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, lakukan keajaiban bagi kami semua. Tuhan, terima kasih. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan tadi, ya. Jadi 5 bahan ini, bahan-bahan untuk minyak urapan. Sampai yang kelima tadi kayu teja, itu lebih manis, lebih harum dari kayu manis, lebih dari kasih Allah adalah kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir kita semua. Ya, ada kesempatan bangsa kafir diurapi oleh Tuhan sehingga bisa menyembah Tuhan. Nah, semua rempah-rempah ini 5 macam minyak zaitun itu ada di dalam minyak urapan. Semua rempah-rempah ini atau 5 macam rempah-rempah ada di dalam minyak urapan. Ada di dalam minyak urapan. Ya. Demikian juga dalam urapan Roh Kudus kita mengalami. Demikian juga dalam urapan Roh Kudus kita mengalami satu, kasih Tuhan. Itu minyak zaitun, ya. Kasih Tuhan. Roh Kudus mencurahkan kasih Tuhan. Itu. Jadi 5 macam rempah-rempah ada di dalam minyak urapan. Demikian juga dalam urapan Roh Kudus kita mengalami satu, kasih Tuhan. 2, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Tadi tebu yang baik, ada kuasa menyembuhkan dan lain. 2, kuasa Tuhan. Ketiga, itulah kemurahan Tuhan. Kayu teja. Itu ya. Jadi demikian juga di dalam urapan Roh Kudus kita mengalami nomor 1, kasih Tuhan. Nomor 2, kuasa Tuhan. Nomor 3, kemurahan Tuhan. Ya, nomor 1, kasih Tuhan. Nomor 2, kuasa Tuhan. Nomor 3, kemurahan Tuhan. 3 ini. Di dalam minyak urapan. Kita merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan. 3 ini. Ya.
Semoga kita ngerti. Sekarang kita lanjut Keluaran 30, 31 sampai 33. Keluaran Fatsal yang ke-30. Keluaran 30, 31 sampai 33. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ada dua hal yang dilarang dalam minyak urapan. Ada dua hal yang dilarang dalam minyak urapan. Ada dua hal yang dilarang dalam minyak urapan. Nomor 1 ayat 32 tadi, kepada badan orang biasa, orang awam tidak boleh. Ya, tidak boleh disiramkan pada badan orang awam. Ya, ada dua hal yang dilarang dalam minyak urapan. Nomor 1, tidak boleh disiramkan pada badan orang awam, orang biasa. Tidak boleh disiramkan pada badan orang awam atau orang biasa. Tidak boleh. Ya, itu badan itu menunjuk daging. Badan itu menunjuk daging. Ya, hawa nafsu. Badan kita ini daging. Hawa nafsu. Daging, hawa nafsu. Jadi urapan Roh Kudus akan hilang, tidak berlaku jika ada tabiat daging yang menonjol. Nah, tidak boleh disiramkan pada orang awam. Daging itu, badan orang awam. Badan itu daging dengan hawa nafsu, tabiat, keinginan, tabiat dan lain. Jadi urapan Roh Kudus akan hilang atau tidak berlaku jika ada tabiat daging yang menonjol. Jika ada tabiat daging yang menonjol. Contohnya Raja Saul. Apa tabiat apa ini? Tidak taat, tidak dengar-dengaran. Raja Saul dengan tabiat yang menonjol, tabiat daging menonjol, tidak taat, tidak dengar-dengaran, kehilangan. Dia kehilangan urapan Roh Kudus. Saul begitu tidak taat, tidak dengar-dengaran, kehilangan urapan Roh Kudus. Ya, ini yang harus dijaga. Ya, begitu tidak taat, nah itu ada tabiat daging menonjol, tidak taat, akan kehilangan urapan Roh Kudus, kehilangan urapan Roh Kudus. Seperti Saul, ya. Nah, begitu hilang Roh Kudus, roh jahat yang masuk. Nah, mulai iri, ya. Daud dipakai Tuhan malah iri, malah dendam, benci tanpa alasan. Padahal dia ditolong, berperang lawan Goliat, berperang, ya. Setiap berperang Daud menang, kan untung ini Saul ini. Sehingga ditolong oleh, tapi dia benci, marah. Benci tanpa alasan, iri hati itu, benci tanpa alasan, dendam dan lain-lain. Nah, itu sudah kehilangan urapan roh jahat yang daripada Tuhan. Kalau nanti Lempinel membaca di Samuel itu roh jahat yang daripada Tuhan, nah, itu banyak pertanyaan, roh jahat kok dari Tuhan? Maksudnya diizinkan oleh Tuhan. Kalau sudah Roh Kudus keluar, ya roh jahat yang masuk, nggak ada pertahanan lagi. Mengerti ya? Jadi roh jahat dari Tuhan, bukan Tuhan kirim roh jahat, bukan. Ya, bukan begitu. Ya, jadi roh jahat dari Tuhan diizinkan oleh Tuhan, tidak bisa lagi dihalangi karena tidak ada Roh Kudus lagi. Kalau dulu Roh Kudus yang ada, urapan ada, roh jahat tidak bisa masuk. Tapi kalau Roh Kudus hilang, urapan hilang, roh jahat masuk. Buktinya itu sudah mulai iri hati, benci tanpa alasan. Saul kepada Daud, padahal ditolong oleh Daud, benci tanpa alasan. Ya, nah, dendam dan lain. Hati-hati itu. Kalau kita jadi hamba Tuhan lain menolong dan lain-lain, lalu kita iri, benci, wah, gawat ini, sudah hilang urapan. Hilang urapan. Sidang jemaat perhatikan. Kalau gembala menolong memang keras mungkin sesuai firman, tapi lalu benci tanpa alasan, gawat itu, sudah hilang urapan. Sebaliknya, seorang gembala tidak boleh benci juga. Kalau kita perhatikan ini rumus,
Ya, Bapak Pendeta Pong selalu mengatakan, kalau mau menolong orang siap digantung seperti Yesus. Digantung. Jadi kalau kita menolong orang lain kemudian kita digantung, jangan marah. Justru urapan bertambah. Amin. Urapan bertambah. Kalau marah sama-sama hilang. Yang ditolong marah, benci tanpa alasan, kita benci juga. Sama-sama hilang. Sama-sama rugi. Tapi kalau yang ditolong marah-marah, benci tanpa, ditolong untuk selamat kok. Benci tanpa alasan, gosip gini. Kita diam, ya kita urapan semakin bertambah. Dia hilang urapannya, kita semakin bertambah. Semoga kita bisa mengerti. Ya, itu Saul kehilangan. Yang kedua, ayat 33. Ayat 33. Ya, ayat yang ke-33. Yang kedua, ayat yang ke-33. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu. Nah, jadi nggak boleh istilah semacam, sama aja kok. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan persis semacam itu. Tapi palsu. Ini nggak boleh. Ya, orang yang membuat tadi 33, orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau membubuhnya pada badan orang sudah gitu ya, mencampur-campur ini nggak boleh. Semacam sama kok, beda dikit kok, sama aja kok. Nggak boleh. Mati itu harus. Jadi yang kedua, jangan ditiru atau dipalsukan. Jangan ditiru, dipalsukan. Jadi urapan Roh Kudus tidak boleh ditiru atau dibuat-buat, sebab itu dari Tuhan. Sebab itu dari Tuhan. Tidak boleh ditiru, tidak boleh dibuat-buat, sebab itu dari Tuhan. Saja itu dari Tuhan. Ya, ini banyak sekarang, tadi saya sudah cerita, ya disuruh meniru, mungkin papa, ya sudah, atau macam-macam. Dia baca tentang Saul mungkin, ini terlentang Saul hebat ini, dibuatlah terlentang semua, saja dan lain sebagainya. Dibuat terlentang semua. Nah itu saja. Jadi ini pengalaman. Saya juga belajar dari Tuhan, juga belajar dari pengalaman. Jadi dulu saya juga agak longgar, open juga. Ya, jadi kalau saya diundang di mana satu tempat, saya diundang menyampaikan firman bersama jemaat. Lalu altar call, saya panggil hamba-hamba Tuhan. Yuk hamba-hamba Tuhan maju, tumpangi tangan. Nah dari situ saya pengalaman tidak, sampai hari ini tidak. Ya, sebab satu, yang lain hamba Tuhan biasa aja tumpangi. Yang satu blok jatuh. Yang satu jatuh. Lalu saya lihat sendiri, jatuh tapi matanya begini-begini. Loh, kok begitu? Nah dari situ Tuhan bicara. Bukan maksudnya saya sok benar enggak, menjaga. Mengerti saudara ya? Jadi bukan dia benar sendiri, enggak mau hamba Tuhan lain. Enggak, buktinya sudah nyata. Jadi Tuhan bicara kepada saya. Jadi saya lihat tuh, kok jatuh, saya kaget, saya lihat. Udah, matanya begini-begini jatuh diangkat. Loh kok gitu ini? Ya, ternyata gereja mana itu? Oh situ. Oh iya, sumbernya terlentang itu. Nah di situ. Dari situ saya tidak mau lagi. Ya sudah Tuhan, kalau tangan saya terbatas, tangan Tuhan aja yang menumpangi. Amin. Langsung tangan Tuhan. Jadi ada kisahnya. Kenapa harus hati-hati? Pilih hamba Tuhan. Ada kisahnya juga. Selain sesuai Alkitab, hati-hati. Juga saya sudah pengalaman. Harus hati-hati. Tidak sembarang. Semoga kita bisa mengerti. Jadi makin meningkat pembukaan firman. Dulu enggak gitu. Sekarang harus begitu. Harus. Ya memang ikuti pembukaan firman. Bukan sok benar. Dulu saya helm, ya keluar enggak pakai helm di sini. Ya saya kira ya simpang buru-buru, apalagi jalannya lobang-lobang dulu, ya enggak usah. Tapi setelah Tuhan tekankan saya, ya harus begitu. Ikuti, jemaat harus ikuti. Ikuti pembukaan itu, bukan ikuti maunya saya. Kalau maunya saya, rambut saya ini paling jelek kalau pakai helm. Paling jelek. Kalau maunya saya, enggak perlu. Ya, enggak perlu. Ya, saya kalau sudah terlambat harus naik sepeda motor ke rumah sakit. Nah, pulang kebaktian saya bingung di Surabaya. Pulang dari rumah sakit datang di Surabaya bingung betulkan rambut ini. Bayangkan kena helm di sini sampai di Surabaya dampaknya enggak bisa disisir rambut saya. Tapi karena firman harus.
Amin, saudaraku. Harus ikuti perkembangan. Ikuti perkembangan. Jadi jangan meniru, jangan ditiru-tiru. Jadi sampaikan, saudara, bersaksi bahwa kita ikuti perkembangan firman. Bukan maunya saya, bukan. Ikuti perkembangan. Kalau dulu saya bebas, hamba Tuhan, ayo. Siapa maju, bersamaan maju, rekan hamba Tuhan tolong tumpangi tangan. Betul. Dulu-dulu saya begitu. Tapi setelah mungkin cukup waktunya bagi Tuhan, jatuh gerak, keras sekali. Jatuh. Lalu saya terbuka mata, kenapa? Mau tolong. Ternyata sudah ditolong oleh hamba Tuhan dan matanya gini. Loh, kaget saya. Tidak boleh sembarangan. Hamba Tuhan kasihan, untung tidak tepat, tidak jemaat di sini. Bukan, ya itu masih pertolongan Tuhan, bukan jemaat yang ikut ke tempat itu, bukan. Saudara, masih orang lain. Betapa bersyukur. Mengerti saudara? Jadi bukan beda-bedakan, hati-hati. Bukan merasa benar, beda-bedakan apa tidak. Hati-hati, sebab di Matius 24 lebih banyak yang palsu nanti. Banyak yang palsu daripada yang benar nanti. Nah, ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Ya, semua mau suruh doa, mau suruh nanti lempinal, hati-hati biar di monopoli itu gembala yang doa semua terserah, biar aja. Enggak usah pusing urus rumah tangga masing-masing, urus gereja masing-masing. Urus gerejanya sendiri belum tentu tahu, jangan urus gereja orang lain. Ya, biasa aja biar. Mengerti saudara ya? Lempidel ya? Mengerti. Jangan sembarangan. Apalagi yang khotbah, tambah lagi. Harus jangan sembarangan. Begitu kena racun sedikit, habis. Dulu pengalaman juga. Ini saya ceritakan supaya Lempinel terbuka. Bukan maksudnya, ada hamba Tuhan, hormatilah, kasih khotbah. Jangan. Kalau tidak sesuai, jangan. Biar aja, lebih baik kasih ongkos, kasih ini silakan. Daripada dikasih khotbah. Jangan. Jangan. Dulu saya pernah tinggal di sebuah gereja. Ya mengundang karena dari GPT. GPT juga. Dia GPT dipakai Tuhan. Tahu-tahu dia mengajarkan baptisan itu ya. Karena lihat pendetanya. Pendeta membaptis percik. Dia dipakai jutaan masa. Waduh. Pendeta saya itu. Karena saya tahu pendeta saya ini paling dekat dengan saya. Jadi saya dipanggil. Hati saya susah. Loh kenapa? Tadi itu. Bagaimana jemaat? Ternyata iya mendua jemaatnya tuh. Di Bandung pendeta itu jutaan orang sudah dibaptis itu. Pasti dia luar biasa. Loh. Sedih pendeta saya itu. Gembala saya. Sudah tua sedih. Ternyata betul sebentar lagi jemaat sudah berdebat. Nah, saya sering kali besuk-besuk. Mulai tanya-tanya. Loh itu orang itu kan jutaan yang datang lapangan itu kalau khotbah. Dia akan dipakai Tuhan. Sudah. Kacau sudah. Jangan sembarang. Jangan sembarang. Betul-betul. Belum soal baptisan Roh Kudus. Belum soal macam-macam. Makanya saya aminkan Bapak Pendeta Indiono, Bapak Pendeta Tong selalu ngajar. Firman penggembalaan itulah yang paling murni. Sudah. Amin. Sudah tidak ada lagi. Paling murni. Firman penggembalaan. Paling murni. Mau cari di mana tidak ada. Paling murni. Ya. Semoga kita bisa. Kalau tidak bisa makan, bahaya. Sudah. Kalau yang murni kita tidak bisa terima, berarti kita yang campuran. Kita yang sudah tercampur. Ngerti ya? Sudah tercampur kita. Yang campuran kita senang. Yang murni kita tidak mau terima. Ragu-ragu. Berarti kita sudah tercampur. Seperti minyak urapan yang palsu. Dicampur-campur palsu. Tidak boleh. Ya, jangan ditiru sebab itu dari Tuhan. Ya, hati-hati. Banyak meniru-niru bukan urapan, emosi. Emosi daging dan dulu mungkin urapan. Seperti botol minyak wangi. Dulu ada isinya minyak wangi. Penuh. Tapi dipakai. Habis. Kering. Sudah tinggal botolnya, masih wangi. Tapi sudah kering. Masih bahasa roh mungkin tapi kering. Sudah kering. Itu yang sangat berbahaya. Ya, bisa paham Lempinel? Ya, hati-hati. Sebab banyak tiruan-tiruan ini. Hari-hari. Dalam urapan, dalam pengajaran. Semua ditiru. Hari-hari. Dan itu mati rohani. Mati rohani. Ya.
urapan Roh Kudus tanpa sistem. Makanya tadi saya bilang tidak bisa saya. Tidak tahu saya. Tidak bisa. Ya. Dulu waktu saya kepenuhan Roh Kudus tidak tahu juga. Tahu-tahu saya haleluya, tahu-tahu menangis loh. Dari mana ini? Tahu-tahu menangis. Lidah saya tahu-tahu gerak. Tidak tahu saya. Tidak ada sistemnya. Amin. Tidak ada sistemnya. Ya. Terakhir baru ditumpangi tangan oleh gembala saya sudah kepenuhan. Tidak tahu. Tanpa sistem. Urapan Roh Kudus tanpa sistem. Jadi tidak bisa dan tidak boleh diajarkan. Tidak bisa dan tidak boleh diajarkan. Tidak boleh diajarkan. Ayo tiru saya. Ayo. Tidak ada itu. Tidak ada. Tidak boleh dan tidak bisa diajarkan. Ya. Itu bahasa roh diajarkan oleh Roh Kudus sendiri. Bukan oleh manusia siapapun. Bahasa roh ya, diajarkan oleh Roh Kudus sendiri. Bukan oleh manusia siapapun juga. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Kisah Rasul 2 ayat 4. Ayo pada siang ini, season kedua ini masih kita mohon jangan kita yang palsu, jangan kita ya, ada daging yang menonjol saja, tapi biarlah kita mohon urapan Roh Kudus dari Tuhan seperti yang terjadi di loteng Yerusalem. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Diberikan, diajarkan oleh Roh itu saja kepada mereka untuk mengatakannya. Untuk mengatakan. Semoga kita bisa mengerti. Saja, nah inilah. Jadi bahasa Roh itu tidak bisa diajarkan. Saja, bahasa Roh tidak bisa dan tidak boleh diajarkan oleh manusia. Bahasa roh itu diajarkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Bukan oleh manusia siapapun juga. Contohnya seperti murid-murid rasul-rasul menerima Roh Kudus di loteng Yerusalem. Itu contoh. Seperti murid-murid atau rasul-rasul menerima kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Di loteng Yerusalem. Ya, semoga kita mengerti. Hasilnya. Nah, mari siang ini masih mohon Roh Kudus, saya juga merindukan masih mohon Roh Kudus sebab banyak kekurangan-kekurangan kita. Saja, hasilnya pertama Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Hasilnya biar Roh Kudus dicurahkan siang ini. Daging lemah, kesempatan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Saja, Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, Ia itu Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Nah, jadi yang pertama ini Roh Kudus sanggup memelihara kehidupan kita secara jasmani. Secara jasmani. Di tengah kesulitan, kemustahilan. Yesus mati bisa dibangkitkan, diberi kehidupan. Sekarang sulit mungkin bekerja sulit. Soalnya ada Roh Kudus. Kita hamba Tuhan nanti Lempinel perhatikan. Mungkin merintis masih jemaat 1, 2. Dan bukan dari jemaat. Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Roh Kudus sanggup memberikan kehidupan jasmani kepada kita. Memelihara kehidupan jasmani secara ajaib. Di tengah kesulitan. Di tengah kemustahilan. Dan sanggup memelihara kehidupan rohani kita. Sanggup memelihara kehidupan rohani kita. Supaya tidak mati, tidak binasa. Sanggup memelihara kehidupan rohani kita. Supaya tidak mati rohani, tidak binasa. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Nah itu. Hidup rohani menurut daging mati. Saja. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Nah ini. Jadi Roh Kudus sanggup untuk memelihara kehidupan kita secara jasmani di tengah kesulitan, kemustahilan. Dan sanggup memelihara kehidupan rohani kita
supaya tidak binasa, tidak mati rohani, tidak binasa di tengah dosa-dosa dan puncaknya dosa di akhir zaman. Di tengah dosa-dosa sampai puncaknya dosa di akhir zaman. Dosa makan minum, kawin, yaitu Roh Kudus mematikan perbuatan dosa sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci, hidup kekal. Ini terpelihara. Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan dosa sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci sampai hidup kekal. Mohon pada Roh Kudus. Secara jasmani kesulitan dalam kuliah, dalam ini, ayo Roh Kudus bisa. Roh Kudus bisa. Saja itu Yesus yang mati bisa dibangkitkan. Nah, Roh Kudus bisa memberi kehidupan kepada kita. Bisa memberi kehidupan secara jasmani. Ya, jangan takut. Ya, sidang jemaat, pekerjaan sulit sekarang mungkin mustahil. Ayo, kalau kita tetap dalam urapan Roh Kudus, dia mampu memberi jalan kepada, mampu memelihara hidup kita secara jasmani dan terlebih hidup rohani. Wah, ini dunia sudah penuh dengan dosa, puncaknya dosa, dosa makan minum, kawin mengawinkan, dalam perbuatan, perkataan, pikiran, angan, wah setiap hari. Nah, tapi kalau ada Roh Kudus mematikan perbuatan dosa sampai puncaknya dosa. Sehingga kita tetap hidup benar, hidup suci sampai hidup kekal, terpelihara. Jasmani rohani terpelihara. Kedua, 1 Petrus 4, 12 sampai 14. 1 Petrus 4, 12 sampai 14. 1 Petrus 4, 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan boleh bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Roh Kudus sanggup untuk memberikan kebahagiaan di tengah penderitaan. Nah ini nanti lempinel diterjunkan, oh bukan enak. Jelas di Lukas 10 itu ya, kalau penamatan senang ya, banyak orang datang, dilihat, didoakan, senang. Tapi saat diutus sudah jelas tuh Lukas 10. Aku mengutus kamu seperti apa? Anak domba di tengah. Nggak enak. Kalau mengutus anak domba di tengah serigala, kalau aku mengutus kamu sebagai anak domba di padang rumput yang hijau, wah enak main-main, loncat-loncat anak dombanya. Tinggal makan, loncat-loncat, main-main. Sebagai anak domba kan tak berdaya, itu kecil. Ya, kecil tak berdaya. Nah itu lempinan. Seperti anak kecil dengan 5 roti 2 ikan diutus di tengah 5.000 orang laki-laki. Bagaimana enaknya? Takut. Bagaimana ini 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, bagaimana? Takut sekali. Ya, takut, betul takut. Ya, semoga kita bisa mengerti takut. Ya. Nah itu. Ini keadaan kita. Ngeri. Memang. Pengutusan itu ngeri. Tapi kalau ada Roh Kudus, bahagia, membuat kita bahagia di tengah penderitaan. Nah, itu berarti tahan uji. Menderita tapi bahagia, itu tahan uji. Tahan uji. Nah, ayo, hanya Roh Kudus, Roh kemuliaan membuat kita tahan uji. Tahan banting. Jadi hamba Tuhan tahan uji, tahan banting. Ya, tahan uji, tahan banting. Ya, jangan sedikit-sedikit mengeluh jangan. Tahan uji, tahan banting. Jangan sedikit-sedikit curhat dengan teman, jangan. Ya, pelayan Tuhan juga ya. Pelayan Tuhan jangan dikit-dikit mengadu ke orang begini. Waduh, itu yang menimbulkan gosip. Menimbulkan gosip. Saja. Nanti ditambah A, tambah B, tambah bumbu kecap, ditambah waduh. Enak sekali akhirnya. Saja. Enak sekali. Tambah enak. Wah, orang yang mendengar sudah keracunan semua. Keracunan semua. Saja. Semoga kita bisa. Saya makanya bilang gosip itu kejam betul. Sangat kejam. Terheran-heran kalau kita mendengar gosip. Dan orang yang kena itu terheran-heran juga saya. Orang yang sangat baik, sangat memperhatikan. Ya.
Loh kok bisa saya sampai, kok hebat ya. Nah itu makanya saya istilahkan gosip itu kejam sekali. Kejam sekali. Justru orang yang sangat baik dengan kita, sangat memperhatikan. Wah kalau kena gosip dia yang paling memusuhi kita. Kalau kena gosip. Paling memusuhi. Saya sudah mengalami beberapa. Waduh, luar biasa ini. Luar biasa. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Nah ini, saudara, mari biarlah kita sungguh-sungguh ya bisa menderita, bisa bahagia dalam penderitaan. Tahan uji. Jadi nanti lempilah saat menghadapi kurang ini, kurang, jangan mengeluh. Ada masalah dalam jemaat, jangan mengeluh. Masalah dalam pelayanan, sidang jemaat juga dalam masalah dalam pelayanan, tidak usah mengeluh kepada orang. Ditambah-tambah, apalagi orang di luar kita, jangan. Kalau saudara sangat penting ya kepada gembala lah. Itu aja. Siapa yang saudara percaya, orang luar atau gembala? Itu. Kalau orang luar, Yudas. Yudas itu. Pasti jadi Yudas. Tidak mungkin tidak. Kalau dia tidak ditolong Tuhan jadi Yudas. Tapi kalau percaya kepada gembala, gembala yang sungguh-sungguh makanannya benar, pengajaran benar, pelayanan benar, itu selamat. Selamat. Betul-betul selamat. Semoga kita mengerti. Saja, semoga kita mengerti. Ayo tahan uji sekarang. Ya, bahagia dalam penderitaan. Bahagia dalam penderitaan. Dan roh kemuliaan itu sanggup mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia mulia. Seperti mujizat terbesar. Roh kemuliaan sanggup mengubahkan kita. Sanggup membuat kita bahagia di tengah penderitaan. Tahan uji. Sanggup untuk mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia mulia. Seperti Yesus. Mulai dari manusia daging menjadi manusia mulia. Seperti Yesus. Manusia daging yang hina, banyak kekurangan menjadi manusia mulia. Ini mujizat terbesar. Mujizat terbesar. Ya, di loteng Yerusalem kita mencontoh Petrus. Nah, Petrus menyangkal Tuhan. Nah, siapa kita? Petrus menyangkal Tuhan. Makanya jangan banyak bergosip. Petrus berdiam di apinya mereka. Nah ini ikut-ikutan. Kumpul-kumpul, ikut-ikutan, ngomong-ngomong. Akhirnya menyangkal Tuhan. Menyangkal pengajaran yang benar. Petrus menyangkal Tuhan. Saja, tapi bersyukur. Setelah api Roh Kudus memenuhi Petrus. Oh, dia menjadi saksi Tuhan. Dia menjadi saksi Tuhan sampai rela mati karena Tuhan. Ayo bersyukur. Manusia yang hina dulunya bergosip, menyangkal Tuhan, berdusta, jadi saksi Tuhan yang rela mati untuk Tuhan. Petrus. Nah, ini kekuatan Roh Kudus. Thomas tidak percaya dulu. Wah, sebelum aku melihat lambung yang ditikam, luka di jari, wah, aku tidak percaya. Yesus sudah, tidak percaya, omong kosong. Nah ini Thomas yang sering tidak percaya, ragu pada pengajaran benar. Ragu pada pengajaran yang benar pada pribadi Tuhan. Nah, Thomas ragu terus pada pengajaran. Akhirnya setelah kepenuhan Roh Kudus dia percaya, yakin pada Tuhan. Sanggup berkorban apapun untuk Tuhan. Percaya, yakin pada pribadi Yesus, pada pengajaran yang benar. Dia berkorban apapun sampai berkorban nyawa untuk Tuhan. Ini banyak kekurangan-kekurangan kita yang harus ditolong oleh Roh Kudus. Saya juga. Petrus ada kekurangan, Thomas ada, apalagi Wijaya banyak. Butuh roh kemuliaan, Roh Kudus. Siang ini. Maria Magdalena, najis. Dikuasai 7 roh jahat, najis. Setelah kepenuhan Roh Kudus dia menjadi kehidupan yang benar, suci, menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Ya, dan lain sebagainya. Ayo, biarlah siang ini satu permohonan kita lagi. Jangan sampai kita ada daging yang menonjol, tidak taat dan lain membuat kering rohani. 2, jangan campur-campur, jangan ikut percampuran kepalsuan, janganlah. Ya, ini mari biarlah kita dalam urapan Roh Kudus yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kita mohon roh kemuliaan itu ada pada kita saat ini, ya. Roh kemuliaan yang mampu memelihara hidup kita jasmani rohani. Roh kemuliaan yang mampu mengadakan mujizat. Sekali lagi, kalau pembaharuan yang rohani terjadi, yakinlah
Mujizat jasmani akan, roh kemuliaan akan sanggup mengadakan mujizat jasmani di tengah kita. Sanggup. Lazarus yang sudah busuk 4 hari bisa dibangkitkan. Kalau kamu percaya, Tuhan bilang pada Marta, kalau kamu percaya kamu akan melihat kemuliaan. Lazarus yang 4 hari sudah busuk bisa dibangkitkan kembali. Ayo, apa yang sudah tidak mungkin bagi kita, kalau ada roh kemuliaan menjadi mungkin. Sampai satu waktu kalau Tuhan datang, roh kemuliaan mengubahkan sampai kita sama mulia dengan Dia. Sempurna sama mulia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua. Bahagia selama-lamanya. Bahagia. Tidak ada penderitaan lagi. Bahagia untuk selama-lamanya. Mari, banyak kekurangan ini. Wijaya kita semua banyak. Hanya bisa ditolong oleh roh kemuliaan siang ini. Ya, Tuhan memberkati. Mungkin tidak bisa khotbah, kelemahan apa saja kita. So ya, mungkin najis, mungkin ini semua tidak percaya, sering bimbang, ya, sering putus asa, dan ayo banyak kelemahan kita tunjukkan kepada Tuhan. Biar Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Mari, yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Spon-spon dibagikan. Okay. Inilah aku, oh Tuhan. Haleluya. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku. Bekal lempinel, roh kemuliaan. Ada kelemahan, najis, tidak bisa apa-apa. Segenap diriku, ada penderitaan, ada masalah dan lain, serahkan pada Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Jangan ditutup-tutupi. Mohon roh kemuliaan menolong. Kan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Dengan Petrus ada kekurangan. Thomas ada kekurangan. Murid-murid, rasul-rasul banyak kekurangan. Siapa kami itu? Kami sangat banyak kekurangan. Biar roh kemuliaan dicurahkan di tengah kami. Lagi. Haleluya. Haleluya. Ada kelemahan,
Siang ini daging lemah. Biar Roh Kudus yang tolong kita. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Sekali lagi, penuh permohonan, tidak bisa ditolong dengan apapun. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami hanya menyembah. Kami hanya menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dan kami berbahagia di tengah penderitaan Tuhan. Penderitaan karena Engkau Tuhan. Ya Allah, berikan kekuatan Tuhan. Berikan kebahagiaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan keubahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh kemuliaan-Mu dicurahkan, disinarkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Kuatkan hamba Tuhan, kuatkan kami.
diterpa apapun juga, dosa-dosa, ajaran palsu, pencobaan-pencobaan, fitnaan-fitnaan, gosip-gosip, semua kuatkan kami bahagia dalam Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu dinyatakan, keubahan hidup dinyatakan. Haleluya, segala kelemahan kami ditutup, dipulihkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, 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 kami menyembah, haleluya, 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 kuatkan Tuhan, bahagia di tengah penderitaan. Jangan ada sedikit pun kebencian, kepahitan hati, bahagia di tengah penderitaan. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan-Mu dinyatakan mengubahkan kami, menutupi semua kelemahan-kelemahan kami. Mujizat jasmani juga terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka, ya Lawaka. Ini kami, ini hamba Tuhan, banyak kekurangan. Haleluya. Roh Kudus tolong kami, roh kemuliaan ubahkan kami. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Yalaga, yalaga, yalaga. Kuatkan Tuhan, beri kebahagiaan di tengah penderitaan Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan mengadakan mujizat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Roh kemuliaan-Mu membuat kami bahagia Tuhan.
Terima kasih roh kemuliaan-Mu menguasai kami. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Sambil bangkit berdiri, inilah aku Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan,
Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Jangan tundukkan kepala. Banyak kekurangan kita, banyak penderitaan. Jangan putus asa bahagia. Banyak kekurangan, biar Roh Kudus yang tolong. Banyak kelemahan, Roh kemuliaan yang tolong. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lagi, inilah aku, oh Tuhan, denganku. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Jika saudara merasa lemah, menderita, lemah, banyak kekurangan, tidak mampu apa, angkatlah dua tangan ke atas. Serahkan semua kepada Dia. Hanya Roh Kudus, Roh kemuliaan yang berlalu. Sekali lagi, sampai mantap. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Curahkanlah Roh Kudus. Curahkanlah Roh Kudus. Ulurkan tanganmu, Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami, ubahkan kami, mujizat. Haleluya, 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 haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Haleluya, 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 haleluya. Yalawaka, 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 haleluya, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Jamah kami Tuhan, haleluya, haleluya. Kuatkan kami, bahagiakan kami. Ubahkan kami Tuhan, mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan sampai Engkau datang. Sungguh-sungguh kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kuatkan kami semua, ubahkan kami semua. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Gembalakan kami semua, baik di sini di Jalan WR 4 Surabaya, Jalan Suprapto Medan, yang tergembala jarak jauh di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau gembalakan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami,
membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih setiap Tuhan jiwa-jiwa sudah undur di sini di W4 Surabaya, di Medan. Engkau tarik kembali Bapak Ibu, anak muda, anak kecil, jiwa baru Engkau pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, bukan untuk bergosip tapi bersaksi, membawa jiwa-jiwa masuk penggembalaan yang benar dan baik Tuhan, masuk pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih dan Engkau memberkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang belum tekun dalam 3 macam ibadah Engkau tarik, yang sudah tekun beri ketaatan, jangan menyelundup seperti Yudas, Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pergumulan kami dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan semua pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna. Nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu, Engkau jamah semua Tuhan. Sumber masalah Engkau jamah Tuhan, Engkau tolong. Kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu yang sepadan. Tuhan tolong kuatkan kaum muda semua. Terima kasih Tuhan, dan Engkau beri masa depan yang indah. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan, bayi ibunya sampai lahir sempurna, keluarga merindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anak Pak Guntoro Engkau jamah, anak Pak Buwono Engkau jamah juga Tuhan, sehatkan mereka, Engkau tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan pergumulan kami dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih apapun bentuknya semua Tuhan, dalam pegawai, dalam angkutan, dalam Tuhan beternak, bertani Tuhan, semua dalam berdagang semua, Engkau tolong semua Tuhan. Berikan pertolongan Tuhan, berkati dengan berkat dari surga. Usaha apapun, usaha swasta semua apapun bentuknya, tempat indekos dan lain-lain semua, Engkau memberkati dengan berkat surga. Dengan berkat ini kami memuliakan Engkau Tuhan. Dalam bidang jasa semua, Engkau tolong kami, serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati utang-utang piutang, Engkau tolong. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua Tuhan. Mencari pekerjaan, tolong. Buka jalan tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi menghadapi ulangan harian, ujian, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua. Buka jalan semua. Engkau berkemurahan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak, ibu, anak muda, anak kecil, tanpa sebut nama, Engkau jamah semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi Tuhan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih, syukur kepadamu. Demikian Tuhan, pergumulan-pergumulan yang lain beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Pergumulan kami bersama keluarga kami masing-masing, Engkau tolong buka jalan. Pergumulan keluarga Pardede, Engkau buka jalan semua, Engkau tolong satukan keluarga ini dalam pengajaran benar, Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kunjungan-kunjungan, bukakan firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terjadi kegerakan di mana-mana. Di Pulau Tarakan kami tidak tahu apa-apa Tuhan, tolong buka firman, buka jalan. Juga di Poso Tuhan tolong, di Jakarta Tuhan tolong, di Medan Engkau tolong juga Tuhan. Baik di Palangkaraya Engkau tolong, kami serahkan. Baik di Batam Engkau tolong juga Tuhan. Kami serahkan dalam Tuhan. Bukakan firman sebagai pembuka jalan semua. Terjadi kegerakan di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepadamu. Kami semua bisa terlibat di dalamnya. Dipakai semua dalam gerakan hujan air. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang menghambat Tuhan. Engkau tolong. Terima kasih, syukur kepada penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet dalam bahasa Indonesia, Inggris, juga majalah mana semua Engkau urapi. Banyak jiwa-jiwa dituai
dalam pengajaran dalam negeri, luar negeri. Tuhan, tolong kiranya interpreter beri ketegasan dalam pengajaran benar, beri ketaatan, kesucian, supaya tidak menyimpang sedikit pun. Engkau tolong. Demikian rencana renovasi gereja, perluasan gereja ini, buka jalan sesuai kehendak, buka firman untuk sertifikat. Engkau tolong juga. Engkau buka firman, buka jalan. Juga di WR4 Surabaya, tolong juga Tuhan. Engkau buka firman, buka jalan. Semua banyak jiwa-jiwa dituai di sini, di Surabaya, di Medan, semua Engkau tolong kiranya. Terima kasih, syukur kepada gembalakan kami semua sampai tempat penggembalaan terakhir, Yerusalem yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya kami serahkan Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan benar, dalam perintisan. Tolong semua Tuhan, mereka semua, kami semua bisa mempraktekkan firman pengajaran benar yang sudah kami nikmati Tuhan. Engkau tolong. Terima kasih. Tidak terombang-ambing oleh apapun. Yang di sini beri ketaatan, yang akan datang Engkau buka firman, Engkau menyeleksi semua. Engkau tolong Tuhan. Engkau bela Lempinel ini. Oh, biarlah menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai dalam pengajaran. Banyak jiwa yang dituai Tuhan. Engkau tolong semua. Kami tidak mampu Tuhan, tidak berdaya apa-apa. Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela semuanya. Terima kasih, terima kasih. GPT Pusat Pengurus, berikan takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar, jujur dalam nikah benar, dalam keuangan benar, dalam berorganisasi yang benar, jujur dalam segala hal. Kami rindu hanya satu Tuhan, kembalikan kami pada firman pengajaran yang benar, kembalikan pada satu tata cara ibadah yang benar, seperti masih ada Pendeta Indiono Tuhan. Biar yang senior, yang junior semua Tuhan diingatkan kembali, jangan ada yang berkhianat di antara kami semua. Tuhan tolong semua Tuhan, supaya kami menjadi satu kesatuan tubuh yang sempurna. Kami bahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau yang dengar semua. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau mengadakan mujizat, pengorbanan anak-anakmu apapun bentuknya, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan tolong. Terima kasih. Demikian kebaktian doa puasa season 3 di WR Supratman 4 Surabaya. Tuhan buka firman, buka jalan, gerakkan jiwa datang, tidak terhalang apapun. Tuhan tolong semua. Terima kasih, terima kasih. Mari Tuhan, inilah hidup Wijaya, hidup kami. Petrus saja banyak kekurangan Tuhan, Thomas juga, apalagi kami banyak, sangat banyak kelemahan, kekurangan, tidak mampu apa-apa dalam melayani Tuhan. Biar roh kemuliaan menolong kami semua. Angkatlah dua tangan lagi, tunjukkan kelemahan jasmani rohani, kelemahan dalam nikah rumah tangga, kelemahan dalam pelayanan apapun, dalam ekonomi dan lain-lain. Biar Tuhan yang jamah kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau tolong kami semua, kuatkan kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan, perjalanan pulang sertai lindungi, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami semua. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Baptisan air juga, Engkau buka firman, gerakkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan Tuhan. Yang belum baptisan, yang belum baptisan, yang merasa baptisan dipercik dan lain-lain, Engkau buka hati mereka. Engkau tolong semua. Terima kasih. Jangan keraskan hati mereka. Tuhan tolong. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Mohon maaf season ketiga di Surabaya. Tuhan